perbaikan. Praktik baik dari upaya pengembangan kompetensi yang sudah kami lakukan adalah dalam pemimpin pembelajaran kami sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, tentunya dengan berbagai media disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa yang ada. Kemudian tantangan dari upaya pengembangan kompetensi yang telah kami lakukan, tantangannya yang pertama adalah pembuatan medianya dan kesediaan dana yang ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah kadang siswa tidak sesuai dengan minat dan bakat yang telah kami buat dengan media itu. Betul. Sehingga biasa sering disalahkan siswanya padahal dia tidak cocok dengan medianya. Betul. Kemudian efisiensi waktu dalam pembuatan. Ya. Kemudian selanjutnya perbaikan yang bisa kami lakukan ke depannya adalah yang pertama membuat media tentunya nantinya disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa itu sendiri. Kemudian memanfaatkan aset yang ada dalam pembuatan media sehingga nantinya bisa lebih menyentuh ke siswa. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan membacakan tentang praktik baik, tantangan dan perbaikan yang saya lakukan dalam program kompetensi yang saya ambil adalah pemimpin pembelajaran. Aksi nyata atau praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah adalah yang pertama melakukan pembelajaran berdiferensiasi, membuat media pembelajaran diorama watercycle, membuat kuis interaktif untuk asesmen formatif seperti Paperboot pada aplikasi Quizizz, TTS online, dan WordWalk. Kemudian tantangan yang saya dapatkan dalam melakukan praktik baik tersebut adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi secara akurat mengenai kebutuhan murid mulai dari kesiapan dan belajar. Lalu tantangannya kemudian untuk melakukan praktik baik dalam membuat kuis interaktif untuk murid agar lebih bersemangat, yaitu jaringan yang kadang kurang stabil. Selanjutnya tantangannya adalah manajemen waktu. Setelah perbaikan yang bisa saya lakukan dari tantangan yang saya hadapi di lapangan atau di sekolah saat menerapkan praktik baik tersebut adalah melakukan asesmen diagnostik dengan baik, dengan tepat. Kemudian menyediakan jaringan cadangan atau provider lain, karena biasanya saya menggunakan wifi sekolah, tapi kadang juga terganggu, jadi saya pakai cadangan internet dari HP. Kemudian alternatif lainnya adalah menggunakan kuis yang dibuatnya online tapi bisa digunakan secara offline. Setelah itu yang bisa saya lakukan untuk praktik baik tersebut adalah membuat rencana pembelajaran yang sebelumnya harus mempertimbangkan waktu atau alokasi waktu yang disediakan di dalam kelas, misalnya 2 JP, berarti tidak bisa terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Dan kemudian merancang proses pembelajaran lalu konsisten dengan apa yang sudah direncanakan. Mungkin itu saja dari saya, Pak, Bapak, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari upaya pengembangan kompetensi saya itu seperti pembelajaran, yaitu dengan membuat PPK beridentifikasi, dan sebelum memulai pelajaran PPKN itu menyanyikan lagu wajib nasional. Kemudian tantangan dari upayanya yaitu masih banyaknya murid yang belum hafal lagu wajib nasional. Kemudian sarana yang disediakan di sekolah itu terbatas. Kemudian perbaikan yang bisa dilakukan yaitu memanfaatkan media itu dengan mendengarkan dan langsung lagu-lagu nasional
kemudian meminta tambahan segi lainnya. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari upaya mengembangkan kompetensi yang saya lakukan adalah saya telah melakukan pembelajaran dalam senam lantai. Yang kedua, saya telah melakukan program di mana program yang saya lakukan adalah Baricara yaitu baca nyaring setiap hari Rabu. Sedangkan tantangan dari apa yang saya kembangkan yaitu kurangnya jumlah buku yang tersedia. Perbaikan yang saya lakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan atau meningkatkan kompetensi ini yaitu salah satu menurut saya membaca di depan dengan suara yang lantang. Yang kedua, menganggarkan jumlah buku ini dalam anggaran dana BOS. Yang ketiga, menggandakan bacaan yang akan dibaca oleh siswa. Terima kasih. Demikianlah Beri aplaus. yang saya dapat lakukan dalam pembelajaran dan melakukan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan praktik baik dari upaya pengembangan kompetensi, yaitu pembelajaran pemimpin pembelajaran. Pembelajaran dengan membuat dokumenter dalam materi proklamasi. Jadi siswa berperan di sini. Contoh sebagai ada yang bertindak sebagai Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, intinya dia membuat film langsung terjun. Jadi anak-anak langsung ngerti bahwa ini perannya dilakukan. Nah, kemudian tantangan dari upaya pengembangan kompetensi terkait dengan karena tugasnya kelompok, kemudian menggunakan alat berupa HP. Kadang-kala hasilnya itu buram. Jadi biasanya kalau sudah diupload di YouTube atau sudah dibuat itu biasanya hasilnya kurang maksimal. Jadi di sini ada perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan, yaitu salah satunya karena ini tugas secara berkelompok, jadi bisa menyewa kamera atau meminjam fasilitas yang ada di sekolah. Salah satunya meminjam kamera seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katakan tentang praktek baik dari upaya pengembangan kompetensi, di mana praktik baik yang kami sudah lakukan adalah dengan saling berbagi dengan orang lain, dengan teman sejawat. Kebetulan kami di sekolah telah mengadakan workshop implementasi kurikulum Merdeka, dan kami sudah berbagi praktik baik dengan teman sejawat dengan memberikan contoh-contoh bagaimana membuat RPP berdiferensiasi dan ber-KSE, yakni pembelajaran kompetensi sosial emosional, dan teman-teman bisa langsung praktek tentang pembuatan RPP berdiferensiasi. Kemudian tentu ada tantangan dari upaya pengembangan kompetensi guru penggerak itu adalah perlu adanya pemahaman lebih lanjut, perlu ada pemahaman konsep tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan ber-KSE. Jadi tentunya kami sebagai CGP itu saling berbagi file, contoh-contoh pembuatan RPP. Kami selalu komunikasi dengan teman-teman sejawat di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan. Apa upaya perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan untuk meningkatkan kompetensi dalam membuat RPP berdiferensiasi dan ber-KSE. Jadi di sini kami sudah berbagi dan menjelaskan kepada teman-teman sejawat bahwa ketika sebelum membuat RPP berdiferensiasi seharusnya ada terlebih dahulu upaya pemetaan terhadap minat dan kebutuhan belajar siswa. Jadi ada beberapa alternatif yang sudah dipraktekkan, yaitu bisa melalui wawancara, bisa melalui dengan analisis asesmen diagnostis, kemudian bisa juga melalui pembuatan Google Form, kemudian dibagikan linknya kepada siswa. Disitulah guru bisa mengetahui apa kebutuhan dan minat belajar siswa tersebut. Dengan demikian
dalam membuat RPPD berdiferensiasi dan berkasih itu bisa lebih baik, dan itu sudah dipraktekkan. Jadi terima kasih, itulah presentasi dari kami tentang ambil pelajaran dan perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.